Halo, bertemu lagi dengan saya Setiani dalam mata kuliah Cost Accounting. Kali ini kita akan membahas mengenai factory overhead dan departmentalization ya. Jadi berbeda dengan topik selanjutnya yang lebih kepada actual dan juga plan, ini lebih kepada si departemennya gitu. Jadi kalau factory overhead itu kan dipakai oleh banyak orang. Maksudnya adalah biaya tersebut ini terdiri dari banyak sekali biaya yang memang digunakan oleh banyak pihak, tidak bisa di-trace, tidak bisa langsung kita tahu gitu. Oh, pemakaian listrik dari misalnya divisi produksi ternyata minta sampai ke 12.000 misalnya 12.000 kWh. Nah, itu kan kita nggak bisa seperti itu. Jadi agak-agak susah. Mungkin saja di produksi tersebut ada juga berkaitan juga dengan job order yang memang harus memaksa mereka gitu, atau memang itu dari permintaan marketing ya kan, jadi nggak bisa bahwa itu memang itu produksi pasti segitu, enggak gitu. Nah itu yang makanya dibilang ini lebih kepada yang masuk biaya non traceable ya. Jadi kalau yang namanya factory overhead ini yang tadi setelah dia non traceable, tapi dia bisa juga dicek berdasarkan dengan departemennya. Maksudnya adalah kalau di dalam satu perusahaan gitu ya, satu perusahaan manufaktur, ada dua departemen sebenarnya yang dipisah, dua departemen besar. Yang pertama adalah departemen produksi, yang kedua adalah departemen service, atau biasa disebut juga dengan pendukung atau supporting, atau juga bisa menyebut juga dengan jasa gitu. Nah, bukan berarti jasa tersebut di sini tuh jasanya jasa pengiriman gitu, bukan ya. Tapi lebih kepada jasa bagaimana satu departemen ini dapat menunjang keseluruhan departemen produksi. Contohnya adalah si departemen repairing, maintenance gitu. Nah, kalau repairing sama maintenance itu kan hal yang paling krusial. Maksudnya adalah ketika si mesinnya rusak, mau nggak mau si departemen pendukung ini harus mendukung si produksi. Caranya adalah bagaimana cara mereka ini berapa jam, berapa lama waktu yang dibutuhkan, berapa banyak spare part yang dibutuhkan untuk memperbaiki mesin gitu. Kalau mesinnya rusak kan produksi nggak bisa jalan. Nah, oleh karena itu jasanya ini, jasa dari si maintenance dan juga si repairing ini tidak bisa langsung diukur. Ya kan, kalau kita melihat yang namanya factory overhead, si bagian produksi gitu ya, listrik gitu, terus ada juga tenaga buruh, ada juga mengenai material, itu kan bisa langsung diukur, kelihatan jelas. Tapi kalau misalnya seperti repairing dan juga maintenance kan itu kan hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Kalau bisa malah diminimalisir, jangan sampai kita ada yang namanya repairing. Kalau maintenance oke, akan selalu ada, tapi kalau repairing kan jangan sampai selalu ada, selalu muncul, dan juga nggak boleh lama-lama. Nah ini makanya karena muncul biaya, setiap jam yang dihabiskan gitu ya untuk membetulkan si mesinnya itu kan biaya yang muncul gitu ya. Apakah dia butuh listrik, apakah dia butuh onderdil baru, spare part baru gitu untuk memproduksi untuk memperbaiki si mesin produksi. Nah, itu karena dia tidak membuat barang, nah jadi kan cost-nya bingung masuk kemana. Mau nggak mau cost yang dari si departemen pendukung ini atau jasa ini masuk ke dalam departemen produksi. Seperti itu ya, jadi masuk ke barangnya itu. Seperti itu. Akhirnya si perusahaan tidak merugi. Jangan sampai si departemen maintenance dan juga repairing itu dia keluarin biaya tapi dia nggak dimasukin ke barang, alias tidak tanggung oleh customer. Padahal kan ini kan kita memproduksi barang juga untuk customer gitu, untuk profitnya perusahaan juga. Nah, jadi kalau misalnya mengenai departmentalization ini dilihat juga per masing-masing departemennya, producing dan juga service. Di producing sendiri ada cutting, planning, assembly, lalu ada mixing, refining, bottling, pokoknya banyak sekali ya. Tergantung perusahaannya perusahaan apa. Service itu termasuk juga receiving, inspection, medical, personal maintenance. Nah, itu juga masuk. Bahkan ke cafeteria pun juga masuk ke dalam service. Seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita mau tahu yang namanya factory overhead, memang benar-benar dicek dulu. Oh, ternyata kalau untuk pengukuran biaya, misal dari si departemen produksi ini, dia mengeluarkan barang, ternyata sebanyak 70% barang tersebut ada juga sumbangsinya dari departemen pendukung atau si departemen servisnya itu. Nah, itu yang harus dicek juga berapa persentasenya. Jadi kalau untuk mengukur departmentalization ini, bobotnya dari masing-masing service untuk mendukung si producing department juga harus diperhatikan. Kalau enggak nanti akan salah pengalokasian biaya, itu akan sangat fatal. Jadinya nanti antara kita over cost atau lower cost gitu ya, terlalu sedikit biayanya.
seperti itu. Nah, untuk distribusinya, biaya dari si departemen jasa ke departemen produksi, itu ada banyak metode, ada 3 metode. Metode pertama adalah direct method atau metode langsung. Jadi dari servis langsung aja distribusikan kepada producing department produksi. Atau yang kedua ada step method. Jadi memang bertahap. Ternyata kalau kita mau memperbaiki suatu barang, memperbaiki suatu mesin, jadi nggak bisa sih departemen repairing sendirian, harus dengan departemen maintenance. Karena si maintenance yang paling mengetahui mengenai keseharian barang tersebut seperti apa. Nah, itu berarti kan ada sumbangsi departemen maintenance di dalam departemen repairing. Jadi kita harus mengalokasikan dulu biaya di departemen repairing ke maintenance, baru maintenance bisa ke bagian produksi. Sementara kalau si maintenance berarti kan si departemen pendukung ini saling berkesinambungan, bahwa si maintenance itu sangat berkaitan erat dengan repairing, ya kan, karena memang si maintenance ini dia tuh juga mau minta data juga dari repairing seperti apa saja dulu tuh historinya si mesin ini ada di mana gitu ya yang rusak gitu kan, supaya si maintenance-nya ketika memaintain mungkin treatmentnya akan berbeda. Lalu si repairing juga nggak bisa dia bekerja sendiri, bahwa dia juga harus ada maintenance yang mengetahui keseharian si mesin tersebut kan maintenance. Nah, jadi mau tidak mau memang keduanya harus berkesinambungan. Nah, ini masuk ke dalam simultaneous method. Nah, untuk jelasnya kalian bisa baca buku Carter, dibaca juga PowerPoint-nya gitu ya. Untuk saat ini mungkin sampai sini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di topik selanjutnya.